apakah ada rencana mengurangi PPN? Kita baru naik ya dari 10 ke 11. Oh, tetap naik aja naik. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati. Arahan Pak Menteri terutama kita akan perbanyak pertemuan langsung dengan pelaku usaha bersama-sama dan kita connect langsung dengan kebutuhan-kebutuhan dan concern dari pelaku usaha terkait dengan regulasi-regulasi yang masih membebani atau yang menyulitkan. Kalau di Kementerian Keuangan tentunya ini banyak terkait dengan perpajakan baik DJP maupun DJBC yang nanti akan kita connect dengan lebih banyak. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Saya tambah sedikit, mungkin dia yang susah-susah lengkah rupanya. Jadi pertanyaan setahun pemerintahan Pak Prabowo dengan Pak Gibran, bagaimana kondisi ekonominya? Apa ada perbaikan? Tadi kan kita lihat tadi udah ada perbaikan konsumsi masyarakat di September sedikit ya. Kan kita mulai injek ke sistem uangnya September kan, 13 September, Oktober, November, Desember lah triwulan keempat. Full ya, itu ada dampak full dari kebijakan tadi. Kalau kita lihat seperti itu harusnya sih, kan siapa yang bilang, World Bank bilang ya kita di bawah 5% pertumbuhannya tahun ini kan. Hitungan kita triwulan keempat akan lebih cepat dibanding sebelumnya. Hitungan dia katanya 5,5 tanpa stimulus tambahan. Tapi nanti kalau stimulus tambahan yang akan diumumkan nanti, itu bisa 5,67 atau lebih sedikit di triwulan keempat. Harusnya arah ekonomi akan lebih bagus, dan kalau itu terjadi momentum pertumbuhan itu akan kita jaga terus tahun depannya lagi. Jadi kita sudah bergerak ke arah yang lebih bagus dibanding sebelumnya. Itu mungkin. Ada pertanyaan juga, apakah ada rencana mengurangi PPN? Kita baru naik ya dari 10 ke 11. Oh, tetap naik aja naik. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati. Oke, mungkin sekarang dari Direktur Jenderal Anggaran. Oke. Terima kasih Pak Menteri. Selamat sore teman-teman dari media. Ini ada beberapa pertanyaan, saya catat di sini. Tapi kalau kita lihat pertanyaannya sebetulnya sebagian besar sebenarnya sudah terjawab juga tadi dari presentasi baik Pak Menteri maupun dari Pak Wamen khususnya. Tapi saya akan coba juga jawab beberapa pertanyaan tadi. Pertama dari Gani di TV One News. Ini terkait dengan penerapan anggaran MBG yang sebesar 335 triliun. Nah, itu mungkin ada sedikit salah ya, 255 triliun itu buat tahun 2026. Kalau ditanya anggaran MBG, saat ini di APBN sebesar 71 triliun untuk tahun 2025. Tadi kalau ditanya juga, sudah disampaikan di paparan, sampai dengan awal Oktober, 3 Oktober, itu kan jumlahnya sudah mencapai 20,6 triliun, dengan jumlah penerima manfaat sebesar 31,2 juta, dan SPPG-nya sudah mencapai 10.572. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dilihat kembangannya itu ini cukup baik. Kita harapkan kita dorong terus ini sesuai dengan target pemerintah dari Bapak Presiden untuk bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat yang dilayani oleh kurang lebih 25.000 SPPG. Nah, kalau lihat tadi akselerasinya sudah cukup bagus dan kita masih cukup optimis. Kita dorong terus dari BGN untuk bisa mengakselerasi proses dari pengadaan mulai dari SPPG-nya sampai kemudian juga penerima manfaatnya. Kemudian juga pertanyaan dari pertanyaannya itu dari Alifa Valid News. Ini pertanyaan agak spesifik. Ini UNFPA minta Kemenq buka anggaran Kemenduk Bangga untuk subsidi Alokon 25-2026. Ini
kita sangat concern terhadap pengendalian penduduk, mulai program-program berencana. Sebetulnya kita melalui BKKBN sebenarnya telah mengalokasikan anggaran kita untuk Alkon tadi. Alkon itu adalah alat dan obat kontrasepsi. Itu kita mengalokasikan 2,7 miliar untuk tahun 2025. Targetnya kurang lebih 24.000 fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau untuk 2026 kita pun telah mengalokasikan sebesar 303 miliar. Targetnya kurang lebih 21.000 fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini statementnya mungkin kurang tepat ya. Kita tetap mengalokasikan melalui APBN untuk fasilitas Alkon, alat dan obat kontrasepsi. Nah, sampaikan juga sebetulnya di dalam BPJS Kesehatan kita itu ada fasilitas untuk penyediaan alat kontrasepsi. Jadi nggak semua disediakan melalui puskesmas atau lewat layanan kesehatan. Lewat BPJS pun sebenarnya dilayani juga, diberikan juga fasilitas untuk pemberian alat kontrasepsi tersebut. Kemudian pertanyaan terkait dengan pergeseran anggaran, penyerapan anggaran, kinerjanya seperti apa, dan bagaimana memastikan belanjanya tetap berkualitas. Tadi kan disampaikan juga oleh paparan Pak Wamen bahwa kalau kita lihat angka per KL misalnya, itu sebenarnya sampai dengan akhir September sudah mencapai 62,8%. Ada memang masih di bawah 50%, ada yang sudah di atas, cukup bervariasi. Tapi intinya adalah dengan Pak Menteri mendorong terus perbaikan anggaran, justru kita lihat adanya perbaikan kinerja dari penyerapan anggaran para KL-KL tersebut. Itu yang kita dorong terus. Tadi harapannya Pak Menteri sampaikan adalah bagaimana kita bisa anggaran tadi atau belanja pemerintah melalui KL-KL tadi bisa menjadi driver untuk meningkatkan pertumbuhan di Q4. Jadi kita akan dorong terus memfasilitasi apalagi program-program prioritas pemerintah arahan dari Presiden. Mungkin itu Pak Menteri yang bisa kami jawab, kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Luki, saya pikir udah clear ya. Sampai tahun depan ya tetap aja dibelanjain. Tapi kita akan bantu monitoring supaya tepat waktu, tepat sasaran. Kalau untuk penyisiran anggaran, ini kan tanggal 14 sekarang ya. Ya tinggal 16 hari lagi. Untuk lembaga-lembaga yang kemudian itu untuk mempersiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Kalau enggak nanti akhir Oktober saya akan mulai sisir ya. Kita akan mulai realokasi ke tempat yang lain kalau mereka nggak bisa belanja. Oke, mungkin dari Direktorat Jenderal Pajak.